Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Almajirah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Tujuan saya membuat video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital yang diampuh oleh Bapak Zulhafiz SPD MPD. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena berkat bimbingannya saya dapat menyajikan video presentasi ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini langsung saja saya masuk ke dalam inti pokok pembahasan saya, yakni mengenai syair. Perlu kita ketahui, syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap bait itu terdiri atas 4 laris atau 4 baris. Nah, yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Syair tersebut digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang. Contohnya, seperti tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada bait-bait di dalam syair ini sangat banyak. Bisa ditinjau dari struktur fisiknya. Nah, syair ini sangat terikat oleh aturan di dalam hal rima dan juga ritma. Selanjutnya, syair ini juga dapat dibagi menjadi 5 golongan. Di antaranya yang pertama ada syair panji. Nah, syair panji ini merupakan syair yang berisi atau menceritakan mengenai suatu keadaan yang terjadi dalam istana. Biasanya orang-orang yang ada atau juga berasal dari dalam istana tersebut. Selanjutnya yang kedua ada syair romantis. Syair romantis ini merupakan suatu syair yang berisi mengenai perasaan cinta atau percintaan perli-perlara, dan juga terdapat cerita rakyat. Selanjutnya yang ketiga adalah syair kiasan. Syair kiasan ini merupakan suatu syair yang menceritakan mengenai percintaan antara ikan, burung, bunga, atau juga buah-buahan yang semuanya hal itu hanyalah simbolik yang terkandung di dalamnya. Kiasan atau juga sindiran itu juga tertuju kepada peristiwa tertentu. Contohnya seperti syair burung panggung. Selanjutnya ada syair sejarah. Syair sejarah ini juga merupakan suatu syair yang berdasarkan peristiwa sejarah terpenting. Contohnya seperti tentang peperangan. Selanjutnya yang terakhir adalah syair agama. Syair agama ini merupakan syair yang mengandung tema ajaran ilmu tasawuf, yang mana syair agama ini tergolong yang sangat terpenting, yang menjadikan 4 bagian. Yang pertama ada syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan juga syair nasihat. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur syair. Unsur di dalam sebuah syair itu berupa unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik, yakni yang unsur yang terdapat di dalam syair itu sendiri maupun unsur yang mempengaruhinya dari luar. Nah, dalam unsur intrinsik ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada tema, perasaan, nada, dan juga amanat. Nah, dalam tema ini merupakan ide pokok yang ingin penyair itu sampaikan dengan melalui syairnya kepada para pembaca. Dalam tema ini juga digunakan oleh sang penyair itu sangat beragam. Contohnya seperti tentang kemanusiaan, agama, alam, keindahan, pendidikan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah perasaan, yang mana merupakan sesuatu yang ingin penyair utarakan atau ungkapkan yang berupa ciri khasnya atau cara pandang dan karakternya itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada nada, yang mana suatu intonasi atau juga penekanan dalam isi syiar yang dapat berupa mengejek, menasihati, bergurau, bergembira, mengkritik, atau bernelas kekasihan, serta sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat, yang mana amanat ini merupakan suatu pesan atau nasihat
yang ingin penyair sampaikan kepada tiap-tiap pembaca. Umumnya, pesan di dalam syair ini ditafsirkan sendiri oleh pembaca sesuai dengan pemahaman pembacanya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang terdapat di unsur ekstrinsik ini ada, yang pertama ada latar belakang kehidupan penyairnya, yang kedua ada pendidikan penyair, yang ketiga ada latar belakang budaya dan sosial, dan yang keempat atau yang terakhir ini adanya adat atau juga kebiasaan masyarakat setempat. Pembahasan berikutnya mengenai ciri-ciri syair, yang mana setelah kita mengerti pengertian dan jenis syair, selanjutnya akan dipaparkan beberapa ciri-ciri syair. Yang pertama, syair ini terdiri atas baris atau larik dalam tiap-tiap bait. Yang kedua, syair ini tidak memiliki sampiran seperti halnya di dalam pantun. Dengan kata lain, semua baris itu mengandung isi dan juga makna. Yang ketiga, dalam syair ini tidak selesai dalam satu bait. Dan yang keempat, dalam makna syair juga ditentukan oleh bait-bait selanjutnya atau hampir sama dengan paragraf dalam cerita. Selanjutnya, syair ini berpola rimanya a atau rimanya sama semua. Untuk yang terakhir, dalam ciri-ciri syair ini, irama yang terjadi pada tiap pertengahan baris atau antara baris keempat sampai keenam itu sama suku kata. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah contoh syair, yang mana saya akan memberikan contoh sebuah syair yang bertemakan nasihat orang tua kepada anaknya. Hai Ananda, dengarlah amanat terhadap gurumu, hendaklah hormat, ilmunya banyak, memberi manfaat, menyelamatkan hidup dunia akhirat. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan dalam materi syair ini. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan dalam video presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Tasya Al-Majirah memohon maaf kepada teman-teman semua apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.